Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, juga rahmat Allah serta barakahnya. Amin. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat Bu. Alhamdulillah. Sama-sama. Semuanya dalam keadaan sehat. Sehat Bu. Sehat Bu. Sehat Bu. Ada hujan Anakku aja. hadir semua hari ini? Hadir semua siswanya hari ini? Alhamdulillah hadir Bu. Alhamdulillah hadir Bu. Kita lanjut, mari kita belajar Quran surah At-Tin yang pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Ya. Pertama, kita membaca doa sebelum belajar. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah, semua sehat. Berarti anak-anakku pada hari ini semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum kita lanjut kepada materi pembelajaran pada hari ini, anak-anakku, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional pada hari ini, yaitu judulnya Hari Merdeka. Hari Merdeka. Ya, ada yang hafal sudah? 17 Hari Merdeka? Hafal Bu. Hafal Bu. Ya, sekarang kita menyanyi sama-sama ya, anak-anakku. Ya, kita mulai ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka dan hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih hidup badan. Kita tetap mempertahankan Indonesia, kita tetap setia bela negara kita. Anak-anakku, ada yang tahu siapa yang menciptakan lagu Hari Merdeka? Tidak tahu Bu. Ya, Bu. Tidak tahu Bu. Tidak Tidak tahu tahu. Bu. Tidak Tidak tahu. tahu. Coba Nanang siapa? 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 Ibu Sud atau bukan Bu? Ibu Sud Bu. Ada yang tahu siapa penciptanya? Nanang Bu. Nanang? Bukan. Ha?
Haji Mutahar, Bu. Oh Haji iya. Mutahar. Nah, itu Kaham barang Mutahar, aslinya. ya. Ya, yang menciptakan lagu Hari Merdeka Haji Mutahar. Nah sebelum kita memulai melanjut pada materi pembelajaran, di sini Ibu akan menyampaikan aturan atau tata tertib dalam pembelajaran. Ya, yang pertama, 1, Ibu akan menilai sikap kalian selama pembelajaran berlangsung. Ya, tingkah laku anak-anakku akan dinilai nanti selama pembelajaran berlangsung. Ya. Yang kedua, mengangkat tangan jika ingin bertanya. Yang ketiga, tidak boleh bermain-main selama pembelajaran berlangsung. Ya, mana tuh? Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui pembelajaran dengan model discovery learning, materi kandungan Quran Surah At-Tin, peserta didik mampu memahami dan mendeskripsikan makna kandungan Quran Surah At-Tin dengan benar. 2. Melalui pembelajaran model discovery learning, materi kandungan Quran Surah At-Tin, peserta didik mampu menunjukkan dan menerapkan kandungan Quran Surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mari kita belajar Quran Surah At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Perhatikan di sini ya, ada video pembelajaran. Suaranya nggak jelas, Bu. Tapi masih ya? Masih jalan. Bu Maria, suaranya nggak jelas, Bu Maria. Saya nggak pede. Nah, kandungan surah At-Tin. Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dimakan dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Memperhalus fisik, mengencirkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah.
sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, Mesopotamia, gunung setinggi 2.885 meter tinggi, juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau dikenal Gunung Musa, ya. Karena tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama, diangkat menjadi rasul pada malam Mi'raj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada tempat tersebut, karena Gunung Sinai di Nabi Musa ini pertama kali menerima wahyu. Nah, kandungan yang ketiga yaitu kota Mekah, ya, kota yang aman. Ada pada gambar titik 1.5. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Nah, kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Quran dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, nafsu, anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan tidak, hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal, pikiran, agar supaya mereka membedakan yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, ya, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Nah, ada contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Di antaranya ada sikap dan perilaku. Nah, bertutur kata. Bertutur kata maksudnya di sini bertutur kata lembut, santun kepada orang tua, guru, teman, tetangga. Berpakaian, menutupi aurat, memilih model dan warna yang serasi dan senangi. Makan dan minum, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan selera. Bergaul sesama teman. Nah, di sini maksudnya berkumpul, bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Menggunakan anggota tubuh, maksudnya anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Ayat ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, di sini ada gambar contoh orang beriman dan beramal soleh, ya. Contohnya di situ ada yang sedang beribadah
kepada Allah. Maksudnya itu orang melaksanakan sholat ya, pada gambar 1.6 ya, beribadah sholat. Nah, kemudian pada gambar yang 1.7 itu gemar bersedekah. Nah, memberi sedikit sebagian rezeki kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu. Selanjutnya pada gambar 1.8 ikhlas menolong. Ada itu yang tidak bisa jatuh dari sepeda, kemudian digandeng ya, karena luka anunya bagian itu kakinya ya, ditolong, menolong dengan ikhlas. Pada hari kiamat nanti, hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Nah, di sini itu juga mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa, tidak terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus penciptaan, mengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perbuatan pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Baik, sampai di sini kandungan surah At-Tin. Sebagai sumber pembelajaran pada hari ini ada 8 kandungan. Nah, kira-kira anak-anak ada yang ini sudah atau ada belum dipahami atau ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran kandungan surah At-Tin ini? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau sudah mengerti tentang surah At-Tin, oke. Nah, di sini karena baik. Selanjutnya kita langsung saja pada tugas kelompok ya, anak-anak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, tugas kelompok yaitu masing-masing nanti satu kelompok bisa 2 orang, ya, satu kelompok 2 orang, dicari sendiri teman-temannya ya. Misalnya Bahra sama Mulyani atau Mari ya. Ada Ali sama Yusuf berkelompok ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Itu ada tugas kelompok, akan nanti ditulis namanya, kelompoknya kelompok berapa, misalnya 1. Nah, di situ deskripsikan pendapat kalian ke dalam tabel
di bawah ini tentang gambar-gambar berikut ini dengan benar, ya. Ya, Bu. Ada buah atin itu, ya. Kemudian diskusikan manfaatnya apa, kemudian diskusikan dengan kelompoknya. Nah, kemudian pada nomor 2 itu ada gambar, Nah, itu ada hitam-hitamnya. Silakan apa nama gambarnya, kemudian nama kotanya apa, diskusikan nama kelompoknya. Saya kasih waktu. Loncengnya udah bunyi, Bu. Ya. Loncengnya udah bunyi. Loncengnya sudah bunyi. Ya, Bu. Loncengnya sudah bunyi, Ya. Bu. Kita istirahat dulu, Kak. Ya, Bu. Lanjut aja ya. Istirahat, Bu. Istirahat, Bu. Ya. Istirahat, Bu. Lanjut aja ya. Lanjut aja sebentar. Istirahat. Ya, Bu. Ya, lanjut dulu ya sebentar. Silahkan ya. Itu ada tugas kelompoknya, ada 2 nomor aja, tidak banyak. Ya, Bu. Ya, 2 nomor aja. Oke, sudah paham tugasnya ya? Tulis namanya, kelompoknya. Oke. Nah, ada juga tugas kelompoknya saya kasih waktu 15 menit ya. Kemudian di sini kalau ini ya ada tugas mandiri ya, dikerjakan nanti di rumah. Nah, ada diskusikan ya. Ada 3 soal. Pertama, apa pendapat kalian tentang buah tin? Yang kedua, mengapa kita harus memahami kandungan Quran surat tin? 3, apa kelebihan manusia dengan makhluk lain? Nah, itu tugas mandirinya ya. Nah, baik. Selanjutnya kita pada kesimpulan ya, kesimpulan surat Tin. 1. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal saleh. 2. Manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. 3. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. 4. Allah Subhanahu wa taala Maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Ya. Pembahasan pada Quran surat Tin. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Membaca doa sudah belajar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi pada hari ini.